Seragam Arini terasa kaku di balik kilauan lampu kristal aula pesta. Di pojok belakang, dekat pintu darurat, ia berdiri tegak. Tatapan para tamu elit bergeser darinya seperti melihat noda di karpet mahal. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun hatinya terasa remuk, kembali ke masa lalu yang penuh cibiran. Dinginnya tembok memeluk punggungnya, seolah meratapi nasib. Kilasan masa kecil yang terhina melintas di benaknya. Seorang gadis kecil, yatim piatu, diejek oleh anak-anak keluarga Atmaja di taman mewah mereka. Jemari Arini meremas cincin perak kumal di jarinya. Satu-satunya peninggalan orang tuanya terasa dingin seperti janji yang belum terbayar. Denda masa lalu masih membara di balik tatapannya. Sofia Atmaja dengan gaun sutra mengilap melintas di depannya. Secangkir sampahnya tumpah ke seragam Arini, bukan secara kebetulan. Bibir Sofia membentuk senyum sinis, matanya melirik merendahkan, seolah Arini hanyalah penghalang tak berarti. Arini menarik napas panjang, menahan gemuruh amarah yang mendidih di dadanya. Di kantor, sorot mata tajam atasannya menancap padanya. Lain kali perhatikan lingkunganmu. Suara itu penuh nada peringatan, seolah Arini sendiri yang bersalah. Arini menunduk, tangan mengepal di balik punggungnya, merasakan ketidakadilan menusuk sampai ke tulang. Tekanan itu seperti beban berat di bahunya. Malam itu, di kamar sempitnya, cahaya lampu meja menyinari papan penuh foto dan dokumen buram. Wajah-wajah keluarga Atmaja, laporan keuangan yang mencurigakan, dan arsip kasus lama. Ada benang merah yang Arini yakini tersembunyi. Sebuah file tersembunyi berlabel Proyek Aries menarik perhatiannya. Saat investigasi menyamar, Arini tiba-tiba terjebak dalam kerumunan yang kacau. Dompet kecilnya, berisi kartu identitas palsu dan chip memori rahasia, raib begitu saja. Ia tahu itu bukan kebetulan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, jantungnya berdegup kencang, menyadari mereka telah mengetahuinya. Arini dipanggil menghadap pimpinan, dan di sana duduklah dua anggota keluarga Atmaja, seringai sinis terukir di bibir mereka. Mereka menatapnya seolah ia adalah tikus kecil yang tertangkap basah. Tubuh Arini menegang, namun sorot matanya yang tajam memancarkan tekad membara yang tak terpadamkan. Di bawah langit malam yang pekat, Arini berdiri di tepi jembatan, menatap pantulan lampu kota yang bergetar di sungai gelap. Rasa putus asa menyelimuti, ingin melompat, namun bayangan wajah orang tuanya yang samar melintas. Tekad membara di balik sorot matanya yang kosong, menolak menyerah pada kekalahan. Sebuah surat anonim tiba di alamatnya. Isinya ancaman terselubung, disertai foto Arini kecil di dekat kediaman Atmaja yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah kancing kristal milik Sofia tergeletak di amplop. Permainan ini telah mencapai puncaknya. Arini tahu ia harus bergerak sekarang. Di balik foto lama ayahnya, Arini menemukan guntingan koran usang, berita tentang skandal korupsi besar yang melibatkan keluarga Atmaja, dan kematian misterius seorang saksi kunci yang tak pernah terungkap. Mata Arini melebar, sebuah kepingan puzzle besar mulai menempati tempatnya. Arini mengunjungi panti asuhan lamanya. Pengasuh tua dengan mata berkaca-kaca menyerahkan sebuah kotak usang. Di dalamnya, surat-surat dan sertifikat adopsi yang menjelaskan Arini bukan yatim piatu biasa, melainkan anak kandung dari saksi kunci yang dibungkam, disembunyikan untuk keselamatannya. Arini berpapasan dengan kepala keluarga Atmaja, Bapak Danu Atmaja, di lorong sepi kantor polisi. Tatapan Danu terpaku pada cincin perak di jari Arini. Wajahnya memucat, mata tuanya dipenuhi kengerian. Ingatan pahit dari masa lalu yang terkubur dalam akhirnya bangkit, menggoyak ketenangannya. Di ruang interogasi, Arini duduk di kursi, berkas tebal di meja. Di hadapannya, Sofia Atmaja dan saudaranya.
Senyum angkuh Maeka runtuh seketika saat Arini membuka berkas, memperlihatkan bukti tak terbantahkan, serta foto lama Arini bersama orang tuanya, yang juga terdapat Danu Atmaja di baliknya. Sebuah konferensi pers disiarkan langsung. Arini, dalam seragam dinas baru yang rapi, berdiri tegak di samping pimpinan kepolisian yang baru. Di layar besar di belakangnya, wajah-wajah keluarga Atmaja dengan label tersangka dan buron. Sebuah peniti kecil dengan inisial A berkilauan di kerah Arini. Arini berdiri di reruntuhan bangunan lama yang pernah menjadi panti asuhannya. Angin menerpa wajahnya, menerbangkan debu masa lalu. Di kejauhan, sirene meraung samar, pertanda roda keadilan terus berputar. Kemenangan terasa pahit manis, beban masa lalu belum sepenuhnya terangkat, namun secercah damai menyelimuti hatinya.